Da'auni atau dakwatani, saya simpan doa saya syafaatan untuk siapa? Sebagai syafaat. Doaku tak simpen, ora tak jaluk. Mergone doaku iki kanggo syafaat li ummati, kanggo umatku. Ya umat awake dhewe iki, ummati yaumal qiyamah. Loh, ini luar biasanya. Maka ketika besok di hari kiamat, di hari kiamat Allah dawuh, ya Muhammad, sal menjalu Muhammad, fatu'ta, maka saya akan memberi. Wasfa ya Muhammad, fatusyafa, maka saya ketika engkau meminta syafaat, maka Allah akan memberikan kamu syafaat. Nabi dawuhe pripun ketika ditanya oleh Allah, ayu Rob, ummati. Loh, iki dawuhe Nabi, ya Rob, aku nak njaluk kanggo awakku dhewe, keluargaku dhewe mesti slamete. Tapi piye umatku ya Rob? Iki sing dijaluk kali Kanjeng Nabi. Lah kalau panjenengan iku bisa istiqomah, artinya istiqomah seneng kali Kanjeng Nabi, ikut maulid Nabi, apalagi momentum di bulan kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dengan barokahnya orang ikut maulid itu akan menjadikan syababiyah kita kana ma'i fil jannah, besok kita bersama-sama bersama Rasulullah di surga. Ini konteksnya dalam satu makalah, tidak di kitab ini. Ada keterangan man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang cinta kepadaku, maka besok dia juga akan bersamaku. Makanya dulu pernah yang menjadikan orang itu cinta kepada Ahlul Bait, yang menjadikan orang cinta kepada baginda Rasulullah, pernah dulu suatu ketika yang namanya sahabat Bilal. Jenengan ngerti toh sahabat Bilal? Ngerti mboten? Orang ngerti. Sahabat Bilal itu sahabat sing wajahe wireng. Paling ireng dhewe. Sing ketok mung untune tok. Itu dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Karena dia disiksa, ia mengatakan ahad. Maksudnya adalah Allahu ahad, bahwa Tuhan saya itu cuma satu, Allah. Padahal ketika itu Islam itu belum berkembang di Mekah, belum. Banyak orang itu disuruh untuk mengikuti agama Yahudi, agama Nasrani. Tapi Bilal ini luar biasa. Dia diselamatkan, dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya Bilal itu menjadi Islam, mengikuti baginda Rasul. Dan Bilal ketika hidup itu mengabdikan diri kepada Rasulullah untuk menjadi seorang muadzin. Nah, suatu ketika Rasulullah ini sudah meninggal, ya, Bilal itu dalam mimpinya bertemu dengan Rasulullah, dipeluk oleh Rasulullah. Ini seakan-akan dalam keadaan wujud. Padahal ketika Rasulullah itu sudah meninggal, wafat, Bilal itu pergi karena tidak kuat saking rindunya dengan Rasulullah. Akhirnya Bilal itu pergi dari Mekah. Lungo karena Rasulullah sudah tidak ada. Ya saya tak pergi ya supaya ini. Tapi akhirnya apa? Mimpi bertemu Rasulullah, baru bertemu Rasulullah seakan-akan dalam kondisi dia terjaga. Akhirnya apa? Langsung bangun, marani nang Mekah. Naik kuda secepat mungkin, bagaimana supaya saya itu bisa sampai ke Mekah. Kepikirannya apa? Rasulullah itu masih hidup. Ternyata ketika Bilal sampai ke Madinah, kan Rasulullah dimakamkan di mana? Di Madinah atau di Mekah? Di Madinah. Ketika sampai ke Madinah, Bilal kelingan, Rasulullah kan sudah meninggal. Akhirnya Bilal itu duduk di tempat pengaduan Rasulullah di makam itu, duduk menangis. Dan kata-kata Bilal yang dijadikan pegangan oleh para sahabat, oleh orang-orang dari zaman dulu sampai
sekarang ungkapannya itu seperti ini. Ghadan nalqa al-ahibba Muhammadan wa sahbah. Besok saya akan ketemu